Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayana Sulaiman dengan NIM 19 10 10 350 626. Saya di sini akan mencoba untuk berpresentasi dengan mata kuliah proses produksi 1. Baik, judul presentasi yang akan saya bawakan adalah proses pembentukan berenergi tinggi magnetik pada sistem starter. Manfaat dari proses pembentukan berenergi tinggi magnetik pada sistem starter atau starter relay adalah: 1. Dapat menghemat sumber arus utama, dalam kurung baterai. Baterai di sini sebagai sumber arus DC ya. Kemudian yang kedua, sebagai pengaman apabila terjadi korsleting. Dan yang ketiga, untuk memperpanjang usia saklar. Berikut komponen-komponen pada sistem starter. 1. Yang pertama adalah baterai. Baterai di sini berfungsi sebagai arus utama atau sumber arus DC ya. Kemudian ada starter relay, di sini adalah sebagai saklar magnetik. Kemudian ada motor starter. Motor starter ini berfungsi untuk mengubah tenaga atau arus listrik sebagai tenaga gerak. Kemudian yang keempat ada fuse atau sikring. Sikring berfungsi untuk pengaman apabila terjadi korsleting pada sebuah rangkaian atau diagram. Kemudian di sini ada switch ignition atau kunci kontak ya. Ini adalah saklar searah ya, saklar searah. Kemudian ada switch starter ya, starter. Berikut sistem diagram elektrik starter. Di sini ada komponen-komponen yang seperti di atas tadi ya. Ada sikring ya, sebagai lambangnya sebagai berikut seperti ini. Kemudian ada kunci kontak ya, saklar satu arah. Kemudian ada relay starter, lambangnya seperti ini, dan baterai. Motor starter lambangnya seperti ini. Switch starter seperti ini ya, ini lambang massa atau ground ya. Ini warna kabel yang dimaksud dengan R ya, ini warna kabelnya. R itu adalah red ya, atau merah, ini adalah black, hitam. RW adalah red white atau merah strip putih. Kemudian ada YR, yellow red atau kuning strip merah. Sumber arus DC dibagi menjadi dua, ada plus dan ada min ya. Rangkaian yang min ini adalah kemasa. Kemudian yang plus ini sumber arusnya itu masuk ke dari kabel warna air, akan terbagi menjadi dua. Yang pertama dia akan masuk ke jalur starter relay. Dia akan berhenti di sini arusnya ya. Dia akan berhenti, dia akan menunggu arus dari saklar yang atau kabel merah yang satunya. Di sini yang kedua ini akan menuju ke fuse. Nah, kemudian dia akan terhenti di sini ya. Dia akan terhenti di sini. Ketika kita putar kunci kontaknya ke posisi on, dia akan terhubung ke bawah ya. Untuk saklar satu arah ini akan terhubung ke bawah, kemudian mengalir arusnya menuju fuse yang 10 ampere, yang tadi 15 ampere, kemudian yang 10 ampere atau fuse tambahan ya. Kemudian masuk ke kabel warna hitam nih, menuju ke relay starter. Di sini ada kumparan. Arus dari sini yang pertama adalah 12 volt, dia akan berubah menjadi besar ya ketika memasuki kumparan tersebut. Nah, di sini ketika ada arus, kumparan ini akan menghasilkan magnetik. Nah, di sini adalah garis yang terputus-putus nih, artinya dia akan menarik garis yang di atas agar terhubung dengan terminal yang dua ini. Ya, dia akan terhubung. Ini bekerja apabila starter switch ditekan. Ketika kita menekan starter switch ya, dia akan masuk arus ke sini. Ya. Dan akan menarik bagian garis yang di atas, sehingga arus yang tadinya terendap di sini yang diam akan menyalur menuju motor starter, dan motor starter pun akan berputar. Jika tidak menggunakan starter relay, apa yang akan terjadi? Starter mungkin bisa berputar, tapi hanya untuk beberapa kali kita melakukan start ya. Jika tidak menggunakan ini, baterai kemungkinan akan pendek usianya dan akan menjadi rusak. Jika menggunakan ini, baterai akan tahan lama atau usianya panjang ya, karena arus yang digunakan sedikit tapi dihasilkan besar karena adanya kumparan ini ya. Kumparan magnetik ini akan memperbesar arus dari rendah ke
tinggi, yaitu yang dimaksud dengan berenergi tinggi. Oke. Untuk motor starter ini menuju ke massa ya, dan switch starter pun ke massa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.